yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama, kelakuan seperti itu. Perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini tunjukkan sama saya. Jawab itu, mana Tuhanmu tunjukkan sama saya. Celing kelihatankah? Celing seperti apa? Ayo, tunjukkan sama saya mana Tuhanmu. Kenapa? Kamu tidak ada sedikit pun nur Allah, tidak ada. Nur Nabi Muhammad tidak ada. Emang Allah pernah ngajarkan, Egy Sujana, Allah pernah ajarkan kamu membinatang-binatangkan orang, orang, apalagi ditonton publik sedang diskusi, pernah nggak mengajarkan seperti itu? Itu saja kau bawa-bawa Tuhan yang Maha Esa, tetapi Tuhanmu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tuhanmu tidak pernah nyuruh kamu seperti itu. Tuhanmu itu cuma nyuruh dua, menjalankan perintahnya Tuhanmu, menjauhi larangannya Tuhanmu. Tetapi kamu menjalankan apa yang dilarang sama Tuhanmu. Kayak gitu kok bawa-bawa Tuhan. Lu pernah nyangka apa enggak Egy Sujana? Gemes gue ya. Ini dari dulu berpuluh-puluh tahun ya selalu dagangkan agama hanya untuk membenci pemerintahan, hanya mencari keburukan pemerintahan. Dari dulu sampai sekarang. Lu kalau mau jadi oposisi, oposisi yang bener. Ini negara demokrasi, boleh. Tapi jangan akal-akal busuk. Agama selalu kau politisasi, umat selalu kau dagangkan. Nah, pemirsa, untuk membahas selengkapnya video pernyataan kontroversial Gus Arya sudah bergabung bersama kami Amir Syah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Pak Amir Syah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Amir. Ya. Baik, Pak Amir, saya yakin Anda sudah melihat ataupun menyaksikan video pernyataan dari Gus Arya yang kemudian membuat heboh dunia maya, dinilai kontroversial. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang dimaksud oleh Gus Arya dalam video ini? Ya, secara umum ada dua hal yang ingin saya tegaskan ya. Pertama, percakapan ini memang bernuansa provokatif. Provokatif kenapa? Karena sepertinya Pak Amir, apakah bisa di-unmute untuk video di Zoom-nya? Jadi seolah-olah menantang apa yang dimaksud dengan Gus Arya itu menantang Tuhan, gitu. Ya, itu pertama. Yang kedua, kaitannya dengan apa yang beliau sampaikan, memang ini merupakan rentetan apa yang terjadi sebelumnya. Nah, oleh karena itu saya menyesalkan percakapan ini sehingga menimbulkan sikap yang bernada provokatif. Bernada provokatif karena apa? Karena seperti yang saya katakan tadi, tidak sepatutnya beliau sampaikan percakapan semacam ini di depan publik. Atas dasar itu saya menyesalkan munculnya percakapan semacam ini karena lagi-lagi kesan saya menimbulkan kegaduhan di tengah publik. Baik, Pak Amir, Anda menyebut tadi bahwa video ini bernuansa provokatif. Bagaimana kemudian seharusnya umat muslim menyikapi adanya video pernyataan ini? Ya, bagi saya kalau ini bicara tentang Tuhan dalam konteks dakwah, maka dakwah itu bagi saya ya mengajak kepada jalan yang benar, bukan mengejek. Ini kan kesannya mengejek ya, mengejek pihak-pihak tertentu yang ya secara terang benderang menantang kaitannya dengan Tuhan ya. Yang kedua adalah bagi saya dakwah itu yang justru mendidik orang, bukan membidik ya. Nah, kemudian dakwah itu juga harus mencerdaskan orang, bukan membuat orang kemudian semakin tidak memahami atau tidak mengerti
persoalan-persoalan yang dilakukan. Jadi kalau ada hal yang kurang tepat, ya tinggal kita luruskan. Apa misalnya yang kurang tepat? Kalau kita bicara Tuhan, ya tentu Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman dan Rahim. Kalau ada yang belum percaya kepada Tuhan, misalnya mana Tuhanmu, misalnya begitu ya, maka jangan caranya seperti itu. Jadi terkait soal ini ada 3 hal menurut saya. Pertama, yang harus ditelisik adalah mens rea. Adakah mens rea beliau atau saudara Gus Arya menyatakan ini? Mens rea itu artinya ada niat jelek tidak? Atau motif ada tidak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut hemat saya, setelah dia menyampaikan di publik, nah tentu aparat penegak hukum perlu menelisik lebih jauh atas. Ya, Pak Amir, pasca video ini viral, tagar tangkap Gus Arya kemudian sempat trending di media sosial. Menyampaikan ini atas rentetan apa? Baik, ya, Pak Amir, perlukah kemudian ada proses hukum terhadap kasus ini? Ya, saya kira begitu ya. Kalau ada persoalan yang muncul di media sosial yang menimbulkan kegaduhan, maka disinilah letaknya atau standing positioning dari aparat penegak hukum. Ya, kepolisian perlu melakukan upaya-upaya hukum. Seperti saya katakan tadi, mulai dari mens rea atau motifnya apa. Beliau menyampaikan ini. Yang kedua, bagaimana sikap beliau sebenarnya setelah penyampaian ini? Apakah beliau merasa sudah benar atau salah atau bagaimana? Ya, itu yang kedua. Jadi dari niat itu turun kepada hal yang kedua, sikap. Dan kemudian yang ketiga adalah tindakan. Bagaimana tindakan beliau terhadap pihak-pihak yang sudah merasa pihak tersebut yang beliau tantang begitu ya, apa yang terjadi sebenarnya. Nah, kalau yang terjadi justru menimbulkan suasana gaduh dan seterusnya, nah ini bisa masuk pada ranah apa yang disebut dengan pidana begitu. Tapi ini semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Amir Syah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Selamat sore, Pak. Pemirsa, karena tersinggung seorang suami tega membunuh istrinya di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Kurang dari 24 jam, unit reskrim Polrestabes Semarang berhasil menangkap Kanifa alias Andre, suami yang tega membunuh istrinya, Indah Safitri, warga Jalan Serinindito, Ngemplak, Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku saat ditangkap di rumah kontrakannya. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena korban sering memarahinya untuk mencari pekerjaan. Sementara itu, menurut polisi, korban ditusuk oleh pelaku. Polisi menemukan luka tusuk di sekitar leher korban. Ada di rumah yang kos-kosan ini. Jadi si istri ini kan kerja di konveksi. Ketika jam isoma, pulang dulu ke rumah untuk makan, untuk ngurusin lah suami, anak. Nah, ketika di rumah ini sempat tercetus melalui obrolan tadi itu yang saya sampaikan bahwa istri mengharapkan si suami ini kerjalah gitu. Nah, sementara suaminya ini alasannya tidak bisa karena saya sakit. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Untuk informasi selengkapnya, pemirsa sudah bergabung bersama kami AKBP Doni Sardo Lumbantoruan, Akasat Reskrim Polrestabes Semarang. Selamat sore, Pak Doni. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Doni, kami ingin konfirmasi kembali, apa sebenarnya motif pelaku membunuh istrinya? Benarkah hanya karena dimarahi atau ada motif lain sebenarnya? Jadi hasil pemeriksaan kami untuk motif pelaku membunuh istrinya adalah memang berawal dari seringnya pelaku dimarahin karena pelaku jarang bekerja. Jadi dalam hal ini dia bekerja tapi sering tidak masuk karena alasannya sakit. Akhirnya karena sering ditegur seperti itu oleh istrinya, si pelaku pun akhirnya meminta untuk dibunuh. Awalnya meminta untuk dibunuh oleh istrinya.
Nah, karena mendapat jawaban seperti itu, istrinya akhirnya meminta pelaku untuk konsultasi ke takmir masjid. Nah, dengan jawaban istrinya seperti itu, akhirnya si suami jadi semakin sakit hati. Ya sudah, kalau begitu saya yang bunuh kamu, dan kemudian langsung menusuk di leher istrinya. Sudah berapa lama tersangka dan korban ini menikah, Pak? Menikah dari 2014, Mbak. Baik, apa sebenarnya pekerjaan sehari-hari baik tersangka maupun korban? Untuk korban, bekerja sehari-harinya di konveksi, di penjahit, bagian penjahit, dan sedangkan tersangka kerja sehari-hari itu serabutan, kadang ikut-ikut menukang. Baik, seperti apa kemudian Pak kronologi penemuan jenazah atau jasad dari korban? Jadi untuk kronologinya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 12.30, saksi atas nama Yuni mendengar keributan di samping rumahnya, di mana Yuni merupakan teman dari korban dalam bekerja di perusahaan konveksi. Mendengar keributan dari sebelah, ada teriakan Mbak Yuni minta tolong, langsung saksi Yuni melihat ke dalam rumah, dilihat dari jendela, dilihatnya tersangka pada saat itu sedang memukuli istrinya. Tapi si saksi tidak berani masuk, kemudian saksi pergi dari situ bertemu dengan saksi atas nama Roni. Saksi Roni kemudian mendatangi langsung ke rumah. Ketika sampai di dekat rumah, dilihat oleh saksi Roni bahwa tersangka atas nama Kanifah baru meninggalkan rumah dengan baju berlumuran darah dengan membawa pisau, kemudian langsung berangkat menggunakan motor. Baik, terima kasih AKBP Doni Sardo atas informasinya. Pemirsa, AKBP Doni Sardo, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang. Video syur mirip salah satu anggota DPRD Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.